Skuad Qatar untuk Piala Dunia 2022, banyak diisi pemain naturalisasi. Kok malah Vietnam selalu nyinyirin timnas Indonesia? Bermain di tanah sendiri dalam ajang Piala Dunia 2022 memberikan peluang sekaligus tekanan bagi skuad Qatar. Keuntungan sebagai tuan rumah tak lepas dari dukungan yang lebih besar. Selain itu, mereka lebih mengenali lapangan dan cuaca. Skuad Qatar untuk Piala Dunia 2022 diisi oleh 8 pemain naturalisasi. Mereka tersebar di setiap posisi, kecuali kiper. Di posisi bek misalnya, Pedro Miguel berasal dari Portugal. Begitu juga dengan Houhi yang berasal dari Aljazair. Salah satu pemain muda yang layak mendapat perhatian adalah Homam Al-Amin Ahmed. Usianya masih 23 tahun dengan postur 186 cm, posisinya sebagai bek kiri. Dia menyandang pemain bintang di Liga Qatar dan pernah merasakan atmosfer Liga Champions Asia. Media Vietnam sindir timnas Indonesia raja runner-up usai Jordi Amat dan Sandy Walsh jadi WNI. Hanoi, timnas Indonesia memiliki tambahan amunisi baru usai Jordi Amat dan Sandy Walsh resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Namun, publik Asia Tenggara justru melemparkan sindiran untuk skuad Garuda yang tengah berbenah ke arah yang lebih baik. Terbaru, Jordi Amat dan Sandy Walsh menjalani tahapan terakhir dari proses naturalisasi, yaitu pengambilan sumpah WNI. Agenda tersebut berlangsung di kantor wilayah Kemenkumham, Jakarta, Kamis, tanggal 17 November tahun 2022. Kedua pemain keturunan itu dinaturalisasi atas rekomendasi langsung dari pelatih Shin Tae-yong. Mereka diproyeksikan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia di masa mendatang. Tuntasnya proses naturalisasi Jordi dan Sandy membuat mereka bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Timnas Indonesia sama sekali belum pernah menjuarai ajang tersebut sepanjang keikutsertaannya. Tim asuhan Shin Tae-yong bertekad meraih juara pada turnamen edisi kali ini. Salah satu media Vietnam justru menyindir pencapaian timnas Indonesia di turnamen tersebut. Mereka bahkan memberikan julukan tersendiri terhadap skuad Garuda. Mereka tampak tidak senang dengan upaya timnas Indonesia berbenah ke arah yang lebih baik. Raja runner-up Asia Tenggara, timnas Indonesia, siap menjuarai Piala AFF 2022, bunyi pernyataan dari The Tao 247, Jumat, tanggal 18 November tahun 2022. Setelah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, Jordi Amat dan Sandy Walsh bisa dipanggil timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Tim asuhan Shin Tae-yong pasti mengincar gelar juara di edisi kali ini setelah berkali-kali tersingkir sebagai runner-up, sambungnya kemudian. Sebagai informasi, timnas Indonesia telah 6 kali menempati posisi runner-up sepanjang keikutsertaan di Piala AFF. Kehadiran Jordi dan Sandy diharapkan mampu membawa timnas Indonesia menjuarai turnamen edisi kali ini. Shin Tae-yong sudah daftarkan Sandy Walsh dan Jordi Amat ke skuad sementara timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong disebut telah mendaftarkan Sandy Walsh dan Jordi Amat ke skuad sementara timnya untuk Piala AFF 2022. Sandy Walsh dan Jordi Amat telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah mengucapkan sumpah janji setia kewarganegaraan pada Kamis tanggal 17 November tahun 2022. Setiap peserta, termasuk timnas Indonesia diperbolehkan untuk menyertakan maksimal 70 pemain ke entry by name Piala AFF 2022 paling lama pada tanggal 20 November tahun 2022. Dari jumlah itu, per kontestan akan memfinalisasi jumlah pemainnya kemungkinan menjadi 30 nama untuk Piala AFF 2022. Namun, PSSI harus lebih dulu memproses ke FIFA terkait administrasi alih status dan perpindahan asosiasi Sandy Walsh dan Jordi Amat. Sandy Walsh perlu berubah dari Asosiasi Sepak Bola Belanda, KNVB ke Indonesia alias PSSI, sementara Jordi Amat dari Asosiasi Sepak Bola Spanyol, RFEF, ke PSSI.
Insya Allah, kalau pendaftaran sudah masuk ke dalam pemain timnas Indonesia, ujar Ketua PSSI, Muhammad Iriawan. Selain Sandy Walsh dan Jordi Amat, Iriawan tidak mengungkapkan siapa lagi pemain timnas Indonesia yang telah masuk entry by name untuk Piala AFF 2022. PSSI akan bergerak cepat untuk mengajukan peralihan asosiasi Sandy Walsh dan Jordi Amat supaya keduanya bisa membela timnas Indonesia. Tapi kan, kalau bermain di Piala AFF 2022 harus ada peralihan federasi. Itu penting. Kalau didaftarkan ke timnas Indonesia, sudah oleh Sintayong, Imbu Iriawan. Timnas Indonesia di Grup A. Timnas Indonesia tergabung di Grup A Piala AFF 2022 bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Piala AFF 2022 bakal digelar pada tanggal 20 Desember tahun 2022 hingga tanggal 16 Januari tahun 2023 yang diikuti oleh 10 peserta. Jadwal Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Tanggal 23 Desember tahun 2022. Timnas Indonesia vs Kamboja. Tanggal 26 Desember tahun 2022. Brunei Darussalam vs Timnas Indonesia. Tanggal 29 Desember tahun 2022. Timnas Indonesia vs Thailand. Tanggal 2 Januari tahun 2022. Filipina vs Timnas Indonesia. Berharap Sandy Walsh dan Jordi Amat bisa didaftarkan di Piala AFF 2022. Kabar baik datang dari proses naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia, yakni Sandy Walsh dan Jordi Amat. Kedua pemain tersebut tinggal selangkah lagi sebelum resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pasalnya, berkas naturalisasi keduanya telah resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo, Rabu, tanggal 9 November tahun 2022. Keduanya sudah menjalani beberapa proses sebelum surat keputusan Presiden RI dibuat dan ditandatangani. Kini, Sandy dan Jordi hanya tinggal melalui proses pengambilan sumpah sebelum resmi menjadi WNI. Artinya, peluang keduanya untuk bermain bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2022 kian dekat. Apabila bisa segera disumpah sebelum batas akhir pendaftaran pemain, keduanya bisa memperkuat timnas Indonesia. Justin Hubner dan Ivar Jenner berharap serupa supaya bisa memperkuat timnas Indonesia. Sebagai informasi, batas akhir pendaftaran pemain dalam jumlah besar untuk Piala AFF 2022 adalah pada tanggal 20 November mendatang.